Hai guys, kenalin nih brand yang sebentar lagi akan aku launching namanya Store by Pamela. Di sini kita punya moto My Aura is My Beauty. Kalian penasaran nggak? Store by Pamela itu jualan apa aja sih? Ya, betul sekali. Kita jualan jilbab atau hijab. Why choose a hijab? Ya, karena penduduk perempuan yang memeluk agama Islam di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2020. Artinya, kita memiliki marketing objek di situ. Lalu, hijab sekarang menjadi kebutuhan pokok para wanita muslimah di Indonesia. Nah, selain itu, hijab selalu menjadi tren fashion kaum wanita muslimah di Indonesia. Yang paling penting adalah bisnis jangka panjang dan mudah untuk dikembangkan, guys. Nah, sebagai opening kita pelajari dulu yuk VUCA analisisnya. Nah, untuk memulai bisnis, kita harus memiliki kemampuan memahami situasi dan juga kemampuan untuk memprediksi. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah ambiguity. Ambiguity adalah keadaan yang tidak pasti, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. Tabel berikutnya adalah uncertainty. Uncertainty ini adalah hal apa yang harus kita lakukan dari ketidakpastian tersebut. Nah, pandemi COVID-19 ini sudah menghancurkan seluruh perekonomian, sehingga kita perlu menerapkan harga diskon untuk barang yang kita jual. Tabel selanjutnya adalah complexity. Jadi, complexity ini kita akan menghadapi beberapa kesulitan. Nah, dari kesulitan itu kita harus menemukan cara apa yang bisa kita lakukan, yaitu pertama memberikan voucher diskon untuk instansi swasta maupun pemerintah, komunitas, university, dan travel agent yang bisa menjadi peluang kita untuk memasarkan produk kita. Next adalah volatility. Jadi, volatility ini kalian akan dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak pasti dan kalian harus memiliki solusi bagaimana menghadapi situasi yang tidak pasti tersebut. Nah, kalian dapat menerapkan software enterprise resource planning seperti akuntansi dan juga SDM. Nah, saatnya kita menentukan produk dan juga kualitas yang akan kita jual. Kali ini ada produk pasmina yang ini zaman dulu ya, jadi before-nya itu desain terlalu banyak motif, dan yang sekarang akan dijual adalah desainnya lebih simple, elegan, dan warna pastel sekarang kan sedang menjadi tren ya. Next, ada hijab square atau segi empat. Untuk zaman dulu, desainnya memang terlalu banyak motif, warnanya juga mencolok ya, dan produk yang akan kita jual ini desainnya lebih simple, elegan. Warna pastel masih menjadi tren bagi kaum milenial dan juga dewasa. Untuk pemilihan kain pasmina, kita memiliki dua jenis kain, yaitu Ceruti Baby Doll dan juga Diamond Italiano. Tentunya, ini merupakan kualitas yang premium grade A. Nah, market yang akan kita tuju untuk Ceruti Baby Doll adalah market university, milenial, dan juga dewasa. Sedangkan Diamond Italiano juga untuk university, milenial, dan juga dewasa. Next, untuk pemilihan kain square, kita memilih Vol Premium dan Polycotton. Untuk Vol Premium, tujuan marketnya adalah instansi dan komunitas. Bahannya yang digunakan tentu saja premium. Lalu untuk Polycotton, marketnya untuk university dan milenial. Untuk bahannya tentu saja kita memakai bahan yang premium. Next, untuk pengembangan bisnis, kita menggunakan metode Canvas, guys. Metode Canvas ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Hal yang harus kita pikirkan pertama adalah value position. Jadi, keunggulan apa aja sih yang kita miliki daripada kompetitor? Nah, kalau di Store by Pamela ini, kualitas kainnya itu selalu menggunakan kain premium, warna hijabnya lengkap, dan trennya selalu update. Setelah itu, kita harus mengetahui customer relationship. Store by Pamela ini memiliki relationship dengan individual, komunitas, travel agent, university, dan juga school. Next, untuk lebih detail, kita harus mengetahui customer segmennya. Jadi, Store by Pamela ini langsung ditujukan untuk wanita muslim, remaja, dan juga dewasa. Next, kita harus mengetahui apa itu channel. Jadi, channel ini sangat berkaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Nah, untuk Store by Pamela ini dilakukan melalui Instagram, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga website. Nah, untuk mencapai value position, kita juga harus memperhatikan key activity. Key activity yang diterapkan oleh Store by Pamela adalah opening promo discount, seasonal discount, dan voucher discount. Next adalah key partner. Jadi, untuk Store by Pamela memiliki key partner yaitu supplier, dinas perpajakan daerah, Pemda, instansi swasta, dan juga instansi pemerintah. Selanjutnya adalah key resource,
yaitu SDM yang berkualitas, program marketing, serta equipment yang dimiliki oleh Store by Pamela. Next, yang tidak kalah penting adalah harus memiliki cost struktur. Jadi, cost struktur yang dimiliki oleh Store by Pamela ada modal dasar, biaya operasional, biaya utilitas, biaya pajak, dan juga biaya marketing. Dan harus memperhatikan revenue stream, yaitu pendapatan apa aja sih yang kita dapatkan dari membuka bisnis ini. Nah, kalau di Store by Pamela ini, ada pendapatan dari penjualan hijab dan penjualan aksesoris hijab. Beralih ke metode balance scorecard. Berikut adalah metode balance scorecard yang diterapkan oleh Store by Pamela. Metode yang pertama adalah internal perspective, yaitu ada cost control, stock reliability, dan information service. Selanjutnya, financial perspective, yaitu net profit sesuai dengan target yang telah ditentukan. Lalu ada customer perspective, yang menerapkan customer satisfaction, improve market perception, dan improve relationship. Lalu ada learning and growth perspective, yang diterapkan adalah training, build capability, base employee, dan program reward. Yuk kita intip Financial Project 2020-2021. Nah, jadi Financial Project ini berfungsi supaya kita mengetahui berapa sih biaya yang harus kita keluarkan dan berapa sih keuntungan yang akan kita dapetin. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah investasi. Untuk Store by Pamela, investasinya adalah bangunan, furniture dan equipment, pos, scan barcode, printer, laptop, dan website. Semua total investasi Store by Pamela adalah 200 juta. Berikut adalah equipment-nya. Pertama ada cashier equipment, yaitu ada Android POS, mesin desktop, cash drawer, printer stroke, mesin edisi Shopify, dan meja kasir. Next, bagian office terdapat laptop dan printer. Untuk kepentingan display, kita harus menyediakan storage. Berikut adalah 2 storage yang tersedia di Store by Pamela. Selain itu, terdapat hanging rack. Berikut adalah gambarnya. Untuk stationery, kita ada pulpen AE7 Black, buku batik besar 200 lembar, tinta printer, spidol board marker black, kertas stroke, sticky notes, amplop, kertas F4, tip X Kenko, dan penggaris besi. Next, untuk branding, kita menggunakan kemasan paper wrap dan juga labeling, tentunya menggunakan logo Store by Pamela. Untuk packaging, kita menggunakan 2 ukuran plastik, yaitu besar dan juga sedang. Next adalah Table Revenue Assumption. Tabel ini berlaku mulai dari Januari 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Segmen customer Store by Pamela berjumlah 500.000 dengan penetration rate 1%. Pack sold yang diharapkan 1 bulan adalah 5.000 pack, sehingga pack sold per hari yang diharapkan berjumlah 161. Hingga untuk rata-rata harga adalah 36.900. Sehingga tercipta revenue per bulan atau pendapatan kotor per bulan senilai Rp184.500.000. Untuk revenue per hari atau pendapatan kotor per hari berjumlah Rp5.951.613. Untuk penerapan harga diskon sebesar 15% ditemukan harga Rp34.850. Untuk 10% terdapat harga Rp36.900. Sedangkan untuk 5% ditemukan harga Rp38.950. Selanjutnya terdapat tabel revenue streaming. Tabel ini menjelaskan beban yang harus kita keluarkan untuk biaya karyawan. Store by Pamela memiliki 7 karyawan, terdiri dari 2 SPV dan juga 5 staff. Dari beberapa rincian biaya yang sudah ditetapkan untuk 7 karyawan, sehingga beban biaya karyawan per bulannya berjumlah Rp16.520.210. Sehingga biaya karyawan yang harus dikeluarkan per tahunnya berjumlah Rp203.710.650. Selanjutnya, tabel expense assumption. Tabel ini juga berlaku dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2021. Revenue sharing. Untuk sewa ruang per meter persegi adalah 30%.
Harga pokok penjualan hijab sebesar 20%. Untuk biaya gaji karyawan sebesar Rp16.520.210. Untuk THR sebesar Rp1.376.684. Untuk biaya BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp908.612. Biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp330.404. Nominal tersebut merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh owner setiap bulannya untuk 7 pegawai. Lalu ada beban seragam per pegawai sebanyak Rp125.000. Jumlah hari kerja karyawan adalah 22 jam. Dan yang terakhir untuk meals adalah Rp15.000. Selanjutnya beban operasional lainnya, seperti internet sebesar Rp1.500.000, kebersihan sebesar Rp500.000, katalog sebesar Rp250.000, dan untuk biaya lainnya sebesar 1%. Lalu ada beban pemasaran dan penjualan, yaitu brosur sebesar Rp500.000, jamuan dan relasi tamu sebesar Rp250.000, marketing kit sebesar Rp250.000, dan beban pemasaran lainnya sebesar Rp50 juta. Selanjutnya ada beban administrasi dan umum, seperti administrasi bank sebesar 1%, alat tulis kantor sebesar Rp500.000, ekspedisi sebesar Rp350.000, fotokopi sebesar Rp200.000, ID pegawai sebesar Rp20.000, perizinan sebesar Rp500.000. Selanjutnya, beban perawatan dan perbaikan, seperti kontrak perbaikan dan perawatan sebesar Rp650.000, bohlam, kabel, dan alat listrik sebesar Rp500.000, perawatan AC sebesar Rp500.000, lalu beban utilitas, yaitu beban listrik sebesar Rp1 juta. Finally, kita akan berbicara tentang profit dan loss setiap bulannya. Pax sold yang diharapkan setiap bulannya adalah 5.000. Average pax per day-nya adalah 161. Dan average price per day-nya adalah Rp36.900 per bulannya. Cost per pax sebesar Rp7.380. Besar persen EBITDA adalah 34,8%, untuk IAT yaitu 22,7%, dan terdapat total pendapatan hijab per bulan atau pendapatan kotornya sebesar Rp184.500.000. Total cost satu bulannya sebesar Rp36.900.000. Biaya operasional untuk gaji sebesar Rp16.520.210. THR Rp1.376.684. BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp908.612. BPJS Kesehatan sebesar Rp330.404, sehingga total biaya operasional sebesar Rp19.135.910. Selanjutnya beban pegawai lainnya, seperti seragam sebesar Rp875.000, makan karyawan sebesar Rp2.310.000, total beban pegawai lainnya sebesar Rp3.185.000. Untuk keseluruhan beban pegawai yaitu sebesar Rp22.320.910. Untuk biaya operasional lainnya, internet sebesar Rp1.500.000, kebersihan sebesar Rp500.000, katalog sebesar Rp250.000, biaya lainnya sebesar Rp1.845.000, sehingga totalnya adalah Rp4.095.000. Selanjutnya, beban pemasaran dan penjualan, seperti brosur sebesar Rp500.000, jamuan dan relasi tamu sebesar Rp250.000, marketing kit sebesar Rp250.000, beban pemasaran lainnya sebesar Rp50 juta, sehingga totalnya adalah Rp51 juta. Lalu ada beban administrasi seperti administrasi bank sebesar Rp1.845.000, ATK sebesar Rp500.000, ekspedisi sebesar Rp350.000, fotokopi sebesar Rp200.000, ID sebesar Rp20.000,
perizinan sebesar Rp500.000, sehingga total keseluruhan adalah Rp3.415.000. Selanjutnya, beban perawatan dan perbaikan dengan total sebesar Rp1.650.000. Lalu ada biaya utilitas dengan total sebesar Rp1.000.000. Untuk total biaya operasional keseluruhan sebesar Rp120.380.910. Untuk EBITDA-nya sebesar Rp64.119.090. Untuk depreciation sebesar Rp8.333.333. Untuk EBT sebesar Rp55.785.756. Sehingga untuk EAT atau keuntungan yang dapat kita peroleh sebesar Rp41.946.439. Next adalah tabel Profit and Loss Yearly. Dari tabel cost ini diperoleh bahwa total cost-nya sejumlah Rp442.800.000 di tahun pertama. Lalu pada tahun kedua yaitu Rp464.940.000. Sehingga total keseluruhannya adalah Rp907.740.000. Total beban operasional pada tahun pertama dan tahun kedua sebesar Rp2.553.630.395. Total EBITDA pada tahun pertama dan tahun kedua yaitu 200 juta, sehingga IATA-nya pada tahun pertama dan tahun kedua totalnya adalah Rp1.822.812.203. Dari tabel ini diperoleh total pendapatan pada tahun pertama yaitu Rp2.214.000.000 dan pada tahun kedua adalah Rp2.391.120.000, sehingga total dalam 2 tahun pendapatan adalah Rp4.605.120.000. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan bersih karena seluruh biaya operasional sudah terbayarkan. Untuk memudahkan operasional, terdapat time frame mobilization store by Pamela. Berikut adalah tabel operasional selama tanggal 1 hingga tanggal 20 Januari tahun 2020 beserta dengan PIC yang bertanggung jawab. Sekian presentasi bisnis Store by Pamela. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah ya.